Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya. Halo Sobat Bunda, selamat datang kembali di Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya sehangat keluarga. Nah kali ini kita akan ngobrol nih sama Dokter Ayusta, spesialis Obgyn. Halo dokter. Halo dokter, ya apa kabar? Nah, kali ini kita masih ya membahas mengenai seputar kehamilan. Jadi banyak nih bunda-bunda dok yang nanya, apa sih kondisi-kondisi yang perlu diwaspadai selama kehamilan? Mungkin kita bisa bahas itu ya dok? Oh bisa banget. Oke baik, jadi kondisi yang perlu diwaspadai itu berbeda-beda di setiap trimesternya ya dok. Jadi trimester 1, 2, dan 3 itu berbeda-beda. Jadi trimester 1 ada yang namanya mual dan muntah. Itu disebabkan karena hormon kehamilan yang sedang tinggi-tingginya di trimester 1 atau di 3 bulan pertama. Yang trimester 2 itu ada bisa terjadi sakit perut ya, terus habis itu bisa keluar darah, habis itu bisa tidak merasakan gerak bayinya lagi gitu. Dan sedangkan di trimester 3 sama juga dengan di trimester 2 kondisi yang perlu diwaspadai. Namun itu ditambah lagi dengan tanda-tanda persalinan karena itu sudah kehamilan yang sudah mendekati yang cukup bulan seperti itu. Nah dari kondisi yang perlu diwaspadai di tiap trimesternya itu dok, apa sih yang perlu ibu-ibu hamil itu tahu dan waspadai saat mengalaminya? Ya, jadi kalau pada kondisi-kondisi yang sudah gawat atau yang emergency itu jelas sudah harus dibawa ke rumah sakit terdekat ya, rumah sakit terdekat. Misalkan pada trimester 1 nih, pada saat dia mengalami mual muntah yang berlebihan, itu bisa terjadi asupan makanan yang tidak cukup untuk bayinya dan juga untuk ibunya sendiri terutama. Nah itu juga suatu keadaan yang emergency. Selain itu di trimester 2 bisa terjadi kontraksi rahim sebelum waktunya, di mana ibu terancam untuk mengalami persalinan yang prematur. Selain itu yang lebih mengerikan lagi itu di trimester 2 dan 3 bisa terjadi, yaitu mengalami perdarahan. Perdarahan yang bisa dibilang sangat aktif. Kalau itu terjadi, perdarahan aktif terjadi, akan banyak ibu akan mengalami yang namanya shock. Shock itu karena penurunan kesadaran, bahkan bisa sampai mengalami kematian seperti itu. Oh jadi bahaya banget ya dok ya kalau sampai terjadi perdarahan seperti itu. Nah si ibu-ibu juga perlu tahu nih berarti dok, apa sih yang perlu diwaspadai dan yang dilakukan saat ada perdarahan yang tidak normal ini? Ya jadi itu sama seperti yang awal tadi, kita harus dibedakan dari tiap-tiap trimesternya atau tiap-tiap tahapan perkembangan persalinannya. Jadi di trimester 1 kita bisa lihat di awal itu warna perdarahannya kita lihat ya. Jadi kalau kita misalnya perdarahan yang keluar masih berwarna kecoklatan atau spotting, kemungkinan itu bisa merupakan suatu perdarahan implantasi namanya. Jadi perdarahan yang dikeluar pada saat calon bayi itu menempel di dinding rahim. Namun kalau misalnya perdarahan sudah berwarna merah segar gitu dan disertai dengan nyeri perut yang hebat gitu, nah itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Itu di trimester 1. Untuk di trimester 2 itu perdarahan di trimester itu biasanya disebabkan oleh kelainan pada ari-ari atau plasenta. Jadi kelainan pada posisinya di awal, jadi yang menutupi jalan lahir itu yang biasa kita sebut placenta previa, atau yang kedua ari-ari lepas dari penempelannya di awal yang biasa kita sebut dengan solusio placenta. Nah, apabila terjadi perdarahan di trimester 2 ini mau baik itu banyak maupun perdarahan spotting, nah itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Gitu. Jadi tidak melihat banyak sedikitnya perdarahan. Jadi harus segera dibawa ke rumah sakit karena itu sifatnya emergency. Nah, untuk trimester 3 kewaspadaannya di trimester 3 itu sama juga dengan di trimester 2. Meskipun bayi itu sudah lebih matur atau lebih matang dan sudah mendekati cukup bulan, jadi tetap sama. Itu perdarahannya harus segera dibawa ke rumah sakit trimester 3. Jadi penyebab perdarahan selama kehamilan itu berbeda-beda ya dok, dan tata laksananya pun berbeda-beda. Yes. Nah alangkah baiknya untuk sobat bunda yang pada saat hamil mengalami perdarahan langsung konsultasi ya ke dokter spesialisnya. Nah kita akan lanjut nih membahas tentang perdarahan lebih detail di ngobras berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga follow IG Peribunda di @peribundahospital, @peribundatabanan, dan @peribundasingaraja, dan IVF Bali. Sampai ketemu lagi di Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya sehangat keluarga.
Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya.